Suaranya kurang jelas, Mas. Sudah hilang lagi suaranya, tidak terdengar jelas. Baik, langsung saja ya. Baik, langsung saja ya teman-teman. Kita masuk di materi kita terkait jurnalistik ya. Kembali lagi saya awali lagi dengan membuka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada peserta maupun panitia dan sebagainya mahasiswa dari kampus Universitas Lampung. Sebagaimana tadi sudah jelaskan kepada teman-teman, saya ini Mas Andre Haryanto. Teman-teman bisa mencari saya di sosial media dengan sebutan Bang AR ya, Bang AR, AR Cogan ya. Kali ini kita akan belajar terkait jurnalistik ya. Mungkin sesuai tema, nanti kita akan mengarah sesuai tema, tetapi nanti saya akan beri dasar-dasarnya dahulu lah. Dasar-dasar dahulu, apa sih jurnalistik, terus gimana sih kita melangsungkan pekerjaan seorang jurnalistik gitu. Sebagai gambaran lagi, alhamdulillah saya belajar di jurnalistik itu dari tahun 2017, 16-an. 17-16-an mulai bergeraknya gitu maksudnya. Tapi kalau belajar sekitar ya 2000 hampir 5 tahun 7 tahunan lah gitu. Jadi sahabat sekalian, kita bisa melihat sekarang ya, sekarang itu kan sebenarnya era digital ya. Era digital. Era digital kan sudah sangat dijelaskan itu, salah satunya itu handphone, IT, dan digitalisasi itu sangat kencang sekali di era sekarang itu. Apalagi peran seorang jurnalistik gitu. Masya Allah. Walaupun teman-teman sebagian besar jurusan kehutanan ya, tapi kan perlu kita mengupgrade diri bagaimana sih kita juga mengenalkan kehutanan, bagaimana kita mengenalkan lingkungan, seperti itu ya. Sekali lagi, mungkin saya spesifik bagaimana kita harus bisa menjadi seorang jurnalistik ya, non-mainstream ya. Dalam arti karena saya mungkin terbiasa di jurnalistik muslim ya, tapi nggak apa-apa sama aja. Cuma kan nanti kita kasih dasar-dasarnya terlebih dahulu, terus kita mengarah gimana sih kita harus menjadi kreativitas seorang jurnalistik di lingkungan kita lah gitu ya. Teman-teman yang perlu kita ketahui, kekuatan ya, kekuatan media itu dalam ada kekuatan media ya dalam situasi sosial yang berkembang saat ini. Media itu telah menjadi kekuatan tersendiri dalam perubahan sosial. Nah, kekuatan media lagi, media itu bisa membentuk opini publik. Kenapa bisa membentuk opini publik ya? Kadang itu sebuah televisi, sebuah radio, terus sebuah berita, website, portal, atau itu bisa membentuk sebuah opini orang. Misalnya kita yang nggak tahu menjadi tahu, tapi ada juga membalikan fakta, membalikan opini. Ada juga berita atau portal yang kadang itu tidak sesuai opini, jadi membentuk opini, membalikan opini gitu. Itu yang harus teman-teman ketahui, kekuatan media seperti itu. Terus juga intinya itu media itu, kekuatan media ya bisa itu menghidupkan, bisa menghancurkan juga. Jadi ada yang menciptakan yang baik, ada yang menghancurkan yang tidak baik gitu. Itu sudah lumrah. Itulah kekuatan media teman-teman yang perlu teman-teman sekali ketahui ya. Saya ngopi dulu ya. Jadi seperti itu ya, kekuatan media itu sangat
sangat fatal, sangat viral lah intinya itu. Sangat viral. Selain itu, teman-teman, kita juga dimasuki sebagai perang media. Kenapa? Perang media itu kan, media itu semakin banyak, semakin luas cangkupnya gitu. Dan ada perang media tersebut, yaitu salah satunya ya berkaitan dengan di atas muka, maka umat Islam harus ada yang bergerak di bidang media. Jadi filosofinya, kenapa ada perang media? Karena kan media itu sekarang itu kan ada yang di bawah perusahaan, ada yang di bawah pemerintah, ada yang di bawah individu, ada yang di bawah per kelompok. Nah, kenapa ada perang media? Ya itu karena kan kita bersaing. Bersaing mungkin kita membahas hal politik, membahas tentang artis, kenaikan rating, atau membahas yang penting gitu. Yang penting dan itu bermanfaat untuk umat gitu, bermanfaat untuk kepada kita semua. Tetapi sekali lagi banyak memang sekarang itu media yang tidak bisa kita katakan berpihak, maksudnya dia banyak semakin berpihak gitu. Itu yang perlu teman-teman ketahui bersama secara garis besarnya dulu. Kekuatan media itu intinya itu ya seperti tadi itu yang saya sampaikan, dan kita sedang dimasuki perang media gitu. Jadi sejatinya itu seorang jurnalis, seorang penulis itu sangat dibutuhkan sekali di era sekarang, sahabat sekalian. Kita bisa berbicara di depan umum, kita bisa bicara contohnya berbicara di contohnya dia seorang ustadz atau seorang pendakwah atau seorang trainer motivator, dia oke lah bisa bicara di depan umum, tapi kan belum tentu kita bisa berbicara di dalam tulisan. Nah itulah yang teman-teman harus garis bawahi. Saya kasih filosofi ya, sebaik-baik manusia itu kan bermanfaat kepada manusia lain, itu sudah jangan dijelaskan kepada sebuah hadis ya gitu ya. Terus satu tulisan itu bisa menembus, satu peluru itu bisa menembus satu kepala ya. Tetapi kalau satu tulisan itu bisa menembus bukan satu kepala, tapi bahkan puluhan, ratusan, ribuan atau miliaran. Nah, itulah bedanya kita menjadi seorang penulis ya. Satu peluru bisa menembus satu kepala, satu tulisan bisa menembus ribuan kepala. Itulah bedanya lagi, teman-teman. Selain itu juga jika engkau bukan anak ulama, maka anak raja, maka jadilah penulis. Imam Al-Ghazali. Ya, seorang Imam Al-Ghazali saya sudah menyampaikan kepada kita semua khususnya ya. Jika engkau bukan anak raja atau mau anak ulama, maka jadilah penulis. Nah, jadi sekelas ulama maupun raja itu di atasnya penulis. Nah, itulah hebatnya kalau kita menjadi seorang penulis. Jadi seperti itu sahabat sekalian, intro saya. Betapa pentingnya kita menjadi seorang penulis, betapa manfaatnya kita jika menjadi seorang penulis, dan betapa kejamnya di dunia media sekarang itu. Karena kenapa? Ya, karena ada perang pemikiran gitu. Baik itu kalangan dari kalangan umat Islam, atau kalangan individu, atau kalangan tertentu gitu ya. Maksudnya di bawah kepemerintahan, maaf, atau di bawah media tertentu lah intinya, di bawah kekuasaan gitulah. Oke, semoga bisa dipahami terkait pengenalan intro terlebih dahulu tadi, bahwa pentingnya seorang jurnalis dari penulis yang peka terhadap lingkungan khususnya. Misalnya saya mengambil filosofi ketika kita ada berita, contoh ya, berita tentang umat Islam contoh, itu sangat sedikit sekali kalau kita jeberkan, maksudnya kita sebarkan, viralkan itu. Karena kenapa? Sekali lagi karena itu, karena perang media itu harus kita pahami dulu. Karena sekarang seorang jurnalis itu mempunyai kode etik sebenarnya, mempunyai kode etik. Dia harus bisa memberitakan sesuai fakta. Tetapi juga ada juga sebuah wartawan penulis yang tidak memberitakan sesuai berita. Itu bisa dikatakan sebagai wartawan bodrek. Kadang wartawan bodrek itu kan dia bisa meminta uang dari apa yang diwawancarai itu. Kenapa sebutan wartawan bodrek? Karena bodrek itu kan obat yang pusing lah. Itu filosofinya di dalam dunia jurnalistik atau wartawan bodrek itu seperti itu.
Oke, apa itu jurnalistik? Itulah jurnalistik itu adalah kegiatan penyiapan, penulisan, penyutingan, dan penyampaian berita tentang berbagai peristiwa fenomena kepada umum atau media tertentu gitu. Jurnalistik juga mencakup kegiatan dari peliputan sampai kepada penyebaran masyarakat. Wah, jadi saya sudah jelaskan jurnalistik itu adalah pembuatan berita kepada media dan media memberikan kepada masyarakat. Itulah seorang jurnalistik. Tapi yang menulis itu jurnalis, penulis, reporter, wartawan, dan sebagainya gitu. Pada gambarannya itu jurnalis itu bisa mengaruh kepada apapun, mestinya media tertentu ya, seperti koran, TV, radio, website, portal, dan sebagainya gitu. Dan itu diberikan kepada masyarakat gitu. Saya akan mengambil sebuah ayat ya. Ini kita kembali kepada apa sih pentingnya menjadi seorang jurnalis atau penulis ya. Sikap selalu mempertanyakan segala sesuatu. Kita kepo, nah, meragukan, masih pengen tahu apa yang diterima dan mewaspadai segala kepastian agar tidak mudah tertipu. Apalagi jika datang sumber yang tidak jelas. Dalam Islam itu konsepnya tabayun. Surat Al-Hujurat ayat 6. Jadi teman-teman harus memiliki sikap pendirian yang kuat, yaitu kita harus bertabayun. Bertabayun dalam Islam itu kita harus menanyakan kembali kebenarannya. Jangan asal kita harus share, menulis, membuat berita atau sebagainya itu. Misalnya, kalau kita membahas terhadap lingkungannya, contohnya COVID ya, misalnya di Lampung, di daerah mana? Lampung Tengah, contohnya ya, Lampung Tengah. Oh, di Lampung Tengah ada berita tersebar kalau ada COVID satu orang gitu ya, satu orang kena gitu. Tapi kita masa langsung meng-share, memberitakan atau mengasih tahu kepada semuanya? Tidak, belum tentu itu kan benar kan. Makanya kan di dalam Islam kita perlu tabayun. Tabayun itu ya bertanya-tanya terlebih dahulu, memastikan apakah benar atau valid. Nah, itu harus perlu kita kuatkan pendidikan kita kuatkan kode etik kita, dan kita tetap mengacu kepada surat Al-Hujurat tadi ya. Jadi kita paham, oh kita harus bertabayun dulu, kepo, apa benar ini? Karena kenapa? Setiap tulisan, setiap apa yang kita sampaikan pasti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT ya kan. Nah, itulah pentingnya kita menjadi seorang jurnalis, terutama ya jurnalis muslim. Sama aja sih sebenarnya jurnalis muslim, mainstream atau apa. Tetapi sekali lagi kita juga perlu memiliki pendirian kuat yang kokoh gitu, seperti itu ya. Selanjutnya, ciri-ciri jurnalistik selain bertabayun ya, tadi kita harus action. Jurnalis itu tidak menunggu sampai itu peristiwa itu muncul, tetapi ia akan mencari, mengamati ketajaman naluri seorang wartawan gitu. Jadi ciri-ciri jurnalistik selain tabayun, kita harus peka, tidak menunggu, kita harus mencari sebuah wejangan atau sebuah laporan yang akan diberikan masyarakat. Naluri kita sebagai wartawan itu harus kuat. Masa ketika kita menjadi seorang jurnalis ya, contohnya lagi era COVID lah, contoh di lingkungan kita gitu, editor atau redaktor atau pemimpin redaksi, dia masih belum ada kabar berita atau apa gitu, tiba-tiba seorang penulis itu menunggu aja gitu, itu jangan sampai segitu. Kalau bisa itu kita harus segera action mencari sebagaimana yang trendy sekarang gitu. Yang trendy sekarang kan mungkin COVID, atau kalau di Jakarta kan surat izin masuk atau rapid test atau apa, itu sebenarnya sebuah berita, sebuah lingkungan yang kita jalani sekarang itu ya, hal itu yang sekarang lagi trending gitu. Jangan sampai kita menunggu kepada Pemret atau apa harus disuruh gitu, jangan sampai, karena kan menjadi orang yang disuruh-suruh itu kan nggak enak gitu. Selanjutnya ciri jurnalistik itu berubah. 3 berubah ya. Perubahan merupakan hukum utama jurnalis. Media bukan lagi sebagai penyalur informasi, tapi fasilitator, penyaring, dan pemberi makna sebuah informasi. Jadi jurnalis itu sangat dibutuhkan informasinya kepada masyarakat umum. Terutama kita memberitakan sesuai apa yang terjadi atau valid, bukan hoax gitu.
Ya, walaupun sekarang sejatinya ya, orang tuh lebih suka hoax daripada valid. Jujur memang. Ketika ada berita gini, wah heboh. Ketika ada laporan gini, wah heboh. Ketika ada ini, wah heboh gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita itu dibutuhkan kepada umat atau masyarakat, karena kita lah pencari informasi. Itulah pentingnya. Kita dihargai sebenarnya pada masyarakat. Tapi sekali lagi masyarakat itu lebih suka yang hoax daripada valid. Karena kan banyak sekarang itu berita-berita hoax tersebar kemana-mana itu. Asal baca, asal pencet, asal percaya gitu. Tapi sekali lagi penulis itu akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun akhirat ketika kita menyadari ketika memberitakan kebohongan nanti. Jangan sampai seperti itu kita teman sekalian ya. Itulah ciri-ciri jurnalistik ya. Bertabayun, action, berubah seperti itu. Terus saya sampaikan berita. Berita itu apa sih? Berita itu sebuah laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terbaru atau aktual fakta. Laporan mengenai fakta-fakta yang aktual menarik, dinilai penting dan luar biasa. Jadi teman-teman, sebuah berita itu intinya itu kita harus mencari berita itu yang betul-betul aktual dan hot. Maksudnya hot itu yang sedang sekarang itu. Dan berita itu tidak bisa bertahan selama lama. Kenapa? Berita itu kan hanya berita singkat, berita yang sedang lagi trendingnya atau berita yang sekarang gitu. Itulah pentingnya kita membuat sebuah berita gitu. Nah, berita itu bisa dikatakan minimal kita bisa memberita itu selama durasi paling lama 2 hari, 2 hari. Kalau sudah sampai 3 hari, 4 hari itu sudah basi atau tidak layak lah gitu. Itulah karena berita. Berita itu kan straight news, soft news, nah itu fitur gitu. Tapi kalau dalam dunia jurnalistik itu berita itu straight news, berita keras, berita tercepat, berita yang lagi trending sekarang seperti itu. Dan berita itu banyak teman-teman. Ada berita straight news, itu berita laporan peristiwa politik, ekonomi, masalah sosial, dan kriminalitas dan sering disebut dengan sebagai berita keras itu. Itulah berita cepat gitu. Ada soft news, itu berita laporan yang ringan dan lunak, semisal olahraga, kesenian, hobi, elektronika. Dan ada features atau berita kisah, berita yang akan diangkat agak panjang intinya. Semacam ya aspek-aspek human interest gitulah. Dan adapun teman-teman sekalian, nilai berita itu ya yang penting itu objektif, berdasarkan fakta dan tidak memihak. Jadi nilai-nilai berita itu tidak memihak, pertama objektif, tidak memihak, maksudnya tidak memihak seperti memihak terkait berita ini atau kabar ini. Jadi itulah nilai-nilai yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian. Kita tidak boleh memihak gitu ya. Dan aktual itu kan jelas, aktual itu kan akurat, baru, dan tidak umum gitu, luar biasa gitunya. Jadi jelas kalau ini aktual sekali gitu, luar biasa. Terus nilai berita selanjutnya penting itu maksudnya apa ya? Pengaruh atau dampaknya bagi orang banyak. Jadi penting itu banyak pengaruhnya kepada masyarakat khususnya. Kalau tidak terlalu penting, buat apa gitu? Tidak terlalu penting, tidak usah kita buat berita. Tapi boleh kita membuat itu pembelajaran, boleh gitu. Lantas gimana sih kita membuat sebuah berita gitu ya? Membuat berita itu kita harus ada itunya, cara-cara tersendirinya. Yaitu salah satunya kita harus bisa membuat, pertama yang harus kita buat tuh berita itu dari judul ya. Judul itu sangat penting. Tahap membuat berita itu pertama itu judul tuh kalau bisa jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu panjang, singkat, padat, jelas dan akurat, dan sesuai poin inti yang dalam sebuah tulisan kita. Jadi pentingnya judul itu ya gitu, poin inti semua dari tulisan gitu. Misalnya kita acara ini ya, acara webinar Unila ya, Universitas Lampung mengadakan jurnal ya, bisa kita buat seperti gini. Unila adakan
webinar jurnal, itu sudah cukup, sudah jelas, sudah mewakili. Nah, itu kita harus membuat berita tuh harus poin intinya gitu, teman-teman. Selain itu kita, selain judul yang kita buat dalam berita, kita juga membuat lead. Lead itu barisan pertama. Setelah kita membuat judul berita, kita harus membuat barisan pertama, disebut itu dengan sebutan LEAD, lead ya. Lead itu adalah hal yang sangat penting dituliskan di depan barisan pertama. Karena kenapa? Lead itu juga mempengaruhi pembaca, mempengaruhi semua orang. Kenapa? Kalau orang sudah membaca tulisan contohnya, oh judulnya sudah oke, oh seperti ini. Terus barisan pertama ternyata seperti ini. Lah, itulah ada skema-skemanya gitu. Jangan sampai kalau barisan pertama itu latar apa ya, kayak penjelasan awal atau yang tidak terlalu orang ingin baca gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena kan editor, redaktor, semua atau media itu akan melihat tulisan kita itu terutama dari segi judul, lead. Nah, kalau lead sama judul sudah bagus, pasti akan mudah lah kalau kita menjadi seorang jurnalis menyampaikan laporan akan diterima dengan mudah gitu. Maksudnya ya cocok lah gitu, sesuai kode etik gitu. Baru selanjutnya tubuh berita ya. Tubuh berita ya di bawah lead itu, di barisan kedua, 3 atau 4 gitu. Jelaskan apa yang terjadi atau apa yang Anda tulis seperti itu. Nah, ketika menulis berita, judul, lead, isi berita gitu, kita juga harus mempunyai rumus. Nah, rumus yang paling penting di dalam dunia jurnalistik ada 2. 5W1H sama piramida terbalik. Tapi kita juga perlu menguasai judul dan lead. Itu yang paling penting gitu. Apa sih 5W1H itu? 5W1H itu adalah unsur-unsur berita atau rumus yang harus teman-teman sekalian masukkan itu. Salah satunya yaitu siapa yang terlibat di dalamnya? Siapa aja yang masuk di dalam laporan ini? Nah, itu. Apa yang terjadi di dalam sebuah peristiwa? Peristiwa apa ini? Nah, itu juga ditulis. Where, di mana terjadinya peristiwa itu? Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, itu. When, kapan terjadinya? Bagaimana terjadinya? Nanti 5W1H ini harus teman-teman kuasai ya. Nanti saya akan kasih e-book materinya agar bisa dipahami apa itu 5W1H, apa itu jurnalistik, apa itu nilai-nilai jurnalistik gitu. Dan teman-teman yang harus ketahui menulis itu bisa menyehatkan kita loh. Menyehatkan kita. Kenapa? Kenapa sih menulis itu bisa menyehatkan kita? Karena kenapa? Kita diolah pemikiran kita. Dan seorang jurnalistik itu terutama yang saya kasih tip ya, harus banyak membaca, harus banyak pengetahuan, harus banyak action di lapangan, harus banyak kepo-kepo dan bertabayun, dan harus banyak juga diiringi dengan qiyamul atau doa atau sholat. Karena kenapa? Spiritual kita juga harus diasah. Bukan berarti kita sudah sempurna ya, tetapi kita perlu menguasai dengan kedekatan kepada Allah SWT. Karena mutlak seorang jurnalis itu harus bisa meminta petunjuk kepada Tuhan kita lah. Baik itu Tuhan semua agama. Karena kenapa ya? Karena itu pertanggungjawaban kepada kita semua. Dan terutama lagi pada lingkungan kita harus kreatif, kita harus peka. Kita harus bisa gerak sekarang gitu. Kita lagi musim pandemi, gimana sih biar menonjolkan opini itu tidak buruk? Nah, karena kenapa? Opini orang itu kalau melihat pandemi kan sangat buruk kan gitu. Nah, jadi jangan sampai opini orang itu kita bolak-balikan gitu. Karena kenapa? Media, sekali lagi, media itu bisa membolak-balikan opini orang dan bisa menciptakan yang baik. Sekali lagi, kita sebagai seorang mahasiswa, kita harus bisa membuat sebuah hal yang bisa membuat orang itu, ternyata, gitu. Jangan sampai seorang penulis jurnalistik bisa membuat orang itu astagfirullah, jangan sampai gitu. Kreativitas mahasiswa itu sangat perlu dibutuhkan di era sekarang, terutama pemuda-pemuda sekarang. Semuanya, pemuda, mahasiswa, komunitas, itu sangat dibutuhkan sekali. Karena kenapa sampai sekalian? Karena sekarang sudah zamannya
perang media zamannya era digitalisasi gitu. Itulah pentingnya. Saya alhamdulillah punya berbagai media ya, berbagai media. Nanti teman-teman semisal ingin menulis apapun, opini, pantun, cerpen, puisi dan sebagainya, berita, bisa nanti japri-japri aja di nomor WA saya. Nanti saya sapa di grup. Kenapa saya memberi kesempatan kepada teman sekalian, mahasiswa atau yang hadir pada hari ini? Saya sangat merespon dan merespon sangat baik lah intinya, terutama ya kreativitas mahasiswa. Gimana sih kita menunjukkan suara mahasiswa untuk kebenaran ya, untuk kepedulian lingkungan ya, baik itu terkait sekarang isu-isu sangat banyak sekali, isu pandemi, isu COVID, isu rapid test, isu undang-undang yang kemarin ya, lagi demo-demonya itu ya, bukan demo sih kalau dalam bahasa kita itu mensuarakan kebenaran, ingin apa ya, menyampaikan inilah suara umat yang harus didengarkan kepada pemerintah, apa semuanya gitu. Jadi bukan demo, itu salah fatal. Itulah jurnalis itu membuat mindset opini sangat beda gitu. Betapa pentingnya seorang menjadi seorang penulis, karena penulis itu masuk di jajaran pembesar gitu. Kenapa? Karena penulis itu bisa masuk di presiden, bisa masuk di artis, bisa masuk ke mahasiswa, bisa masuk ke kalangan manapun. Itulah pentingnya menjadi seorang penulis muslim. Saya alhamdulillah sudah semenjak 7 tahun menggeluti dunia media ya, media jurnalis lah itu. Ya, adalah keluh kesah itu mesti ada gitu. Terutama ketika saya pertama kali belajar menjadi seorang jurnalis itu ketika saya masih kuliah di Kalimantan ya, di Balikpapan. Itu hampir tebalnya segini ya, lebih tebal lagi lah. Kalau lebih tebal lagi itu setiap tulisan satu gini. Itu ketika saya belajar jurnalistik itu ya, tebal tadi seperti bundel itu tidak pernah diterima. Maksudnya hanya dicoret-coret gitu, tidak dikasih penjelasan oleh pembimbing saya ya, guru saya gitu, guru pertama saya di Balikpapan ketika saya belajar jurnalistik. Dulu saya ikut jurnalistik ketika ikut ekstra jurnalistik gitu. Masya Allah, satu bundel itu tidak pernah diterima, dicoreti aja, bahkan tidak dikasih penjelasan. Tapi sekali lagi saya ingin punya niat kuat kalau saya ingin menjadi seorang penulis itu dengan tujuan dakwah bil qalam dan menyampaikan kebenaran serta mengurangi hal-hal yang tidak perlu seperti sekarang contohnya banyak hoax dan banyak perang media gitu. Dan saya juga sempat terjun di acara kayak kemarin di acara 4 tahun berapa ya, aksi bela Islam gitu ya, aksi bela Islam terkait ya itu sih kita tidak mengjustin apa. Tapi ketika acara tersebut banyak media-media yang tidak kita publikasikan atau media-media yang tidak mau mempublikasikan, padahal itu kita sedang berjuang gitu, berjuang menyampaikan kebenaran gitu. Dan teman-teman sekalian, enaknya menjadi seorang penulis jurnalis muslim itu apa? Satu, seorang jurnalis, reporter, wartawan itu akan mendapatkan banyak free gitu. Misalnya kita liputan atau kita mencari berita, satu, kita akan diberi akses transportasi gratis, kita akan diberi akses penginapan gratis, kita akan diberi akses rekreasi gratis, kita juga akan diberi akses uang saku. Nah itu enaknya menjadi seorang jurnalistik atau seorang wartawan penulis ketika kita bertugas di lapangan. Saya juga merasakan dulu, wow betapa enaknya ya. Oke lah wawancara kita misalnya sehari atau sehari ya, tapi sehari lagi kita rekreasi, kita apa, wah enak sekali tuh, kasih uang saku, gratis semuanya pokoknya. Kita bisa keliling dunia dan kita bisa keliling kemana-mana aja bertemu dengan orang-orang besar, terutama hal-hal yang kita perlukan beritakan gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian tidak usah terlalu panjang, yang penting nanti teman-teman yang harus pahami itu kita sebelum menjadi seorang jurnalistik yang peka terhadap lingkungan ya. Satu, harus menguasai apa artinya tabayun. Harus menguasai apa sih tabayun itu. Tabayun itu ya tadi, kita tidak boleh langsung menyampaikan itu. Terus sekali lagi, kedua kita tidak boleh memihak ya. Kita tidak boleh memihak itu maksudnya jangan memihak bos, atau walaupun kita ada bos tapi dia ingin A, ingin gini, jangan sampai, karena kita harus punya pendirian, jangan memihak, harus jelas dulu gitu, valid atau tidak, hoax atau tidak.
Terus yang ketiga, kita juga perlu action di lapangan. Karena seorang penulis jurnalistik itu tidak perlu banyak teori, tapi action. Teori mungkin cukup 30%, 40%, sebagainya kita harus mencari sebuah berita, tulisan gitu. Teman-teman juga bisa mencari tulisan saya dengan searching nama Mas Andre Haryanto atau Andre Rahmat atau Andre Rahmatullah gitu. Saya juga berpengalaman di majalah Mulia, saya sempat di sana selama kurang lebih 1 atau 2 tahunan saya sebagai reporter daerah Jawa Timur. Terus juga saya juga sempat di media Islam namanya islampost.com sebagai redaktur editor. Dan kali ini alhamdulillah saya memegang beberapa media sebagai wakil pemimpin redaksi maupun CEO atau pemilik media gitu. Dan juga sempat jadi seorang kebanyakan jadi penulis di majalah sih. Tapi juga kebanyakan juga saya juga sering aktif menulis di berbagai media portal online. Salah satunya itu baik koran ataupun cetak ya. Salah satunya Jawa Post, Tribun Kompas, Republika, dan sebagainya gitu. Oke, sekilas seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada apa-apa nanti saya selanjutkan, saya serahkan lagi kepada panitia. Terlebih teman-teman kalau ingin kepo dengan saya bisa menghubungi saya dan bisa ikutin kegiatan sosial media saya dengan mencari nama yaitu AR Cogan di YouTube, Instagram ataupun Facebook ya. Oke, semoga bisa bermanfaat. Nanti akan saya share ebook materinya biar lebih jelasnya bisa dibaca-baca. Tapi sekali lagi mohon bisa dipahami ya. Baik, saya kembalikan kepada moderator pembawa acara. Saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf sekali lagi bila penyampaian kurang mantap, kurang mantul, mantap. Ya itulah kekurangan manusia kan pasti ada kekurangan ataupun kelebihan. Izinkan saya perkenalkan lebih dahulu lagi ya. Siapa tahu ada yang belum kenal atau tadi belum menyimak. Nama asli saya itu Mas Andre Haryanto. Saya asli Surabaya, Jawa Timur. Wong Jawa ya, Jawa Timur. Alhamdulillah umur masih 26. Status sepi ya. Kalau sepi berarti kan sendiri. Sekarang saya bekerja di Jakarta, Jakarta Timur tepatnya. Saya bekerja bergerak di bidang IT, IT, digital marketing IT gitu. Misalnya itu perusahaan logistik atau kargo gitu. Ya spesial menulis gitu. Teman-teman juga bisa kita kalau misalnya teman-teman ada yang tinggal di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, bisalah kita kopdar sambil ngopi-ngopi gitu guys. Ngopi dulu guys. Baik, itu aja. Bisa cari air Cogan di sosial media ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Andre atas penyampaian materinya yang sangat baik sekali. Dan pastinya sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Baiklah, kita langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskannya di kolom chat pada Google Meet. Dan sesi pertama ini untuk 2 orang penanya tercepat. Saya beri waktu beberapa saat untuk yang ingin bertanya. Silahkan menuliskannya di kolom komentar. Baiklah, di sini sudah ada 2 orang penanya tercepat ya untuk termin yang pertama, yaitu Jason Iti dan Dewi Sriwahyuni. Nah, pertanyaan pertama dari Jason Iti, sebagai jurnalis, wartawan, atau penulis, apakah ada konflik of interest antara Anda dan penerbit koran majalah tersebut, yang contohnya ingin memanipulasi informasi dan kebenaran dalam artikel demi membuat artikel lebih menarik untuk pembaca atau konsumen. Nah, bagaimana Anda mengatasi konflik tersebut jika ada? Nah, kepada Mas Andre, dipersilakan untuk menjawabnya. Jason ET ya, Jason ET ya. Sebagai jurnalis
wartawan, apakah ada konflik of interest antara Anda dan penerbit koran, majalah yang juga ingin memanipulasi informasi dan kebenaran dalam artikel demi Mbak artikel lebih menarik. Bagaimana mengatur? Oke. Apa ya? Intinya gini, Bang. Intinya ini abang yang mungkin ya. Saya nggak tahu Jason itu laki atau cowok ya. Intinya eh, kembali kepada tadi ya. Kalau kita sudah kembali kepada apa yang saya sampaikan ya, nilai-nilai berita contohnya, nilai-nilai berita, terus kekuatan media, terus pentingnya kode etik seperti yang tadi saya sampaikan ada 5W1H, terus ada lead-nya judul. Tadi saya lupa yang belum saya sampaikan itu ada piramida terbalik. Saya ulang lagi ya. Piramida terbalik itu adalah tahu kan kalau piramida itu terbalik itu gimana? Piramida itu kan lancip ya. Kalau piramida terbalik berarti kan di bawah itu paling kecil ya. Jadi piramida terbalik itu hal yang juga penting yang di saat kita berberita itu adalah hal yang paling penting itu di barisan pertama, yang penting itu di tengah, yang tidak penting itu di bawah. Kan kecil terbalik piramidanya. Jadi konsepnya itu penting paling atas, setengah penting di tengah, tidak penting di bawah. Nah, itulah konsep membuat berita. Sama halnya lead ya. Lead itu kan sebuah barisan pertama yang harus mempunyai rumus 5W1H, poin-poin intinya gitu. Jadi itu ya piramida terbalik ya. Saya kasih penjelasan lagi. Oke, terkait ini ya, Bang Jasain. Ngopi dulu guys, biar mantul. Kalau saya memang kebanyakan terjun di media non mainstream ya, maksudnya lebih spesifik ya orang-orang muslim gitu maksudnya. Bukan berarti apa ya, sama aja. Cuma kalau kita sudah punya pendirian, terutama pendirian ya, berarti kita sudah paham sih kode etiknya apa. Tidak boleh hoax, tidak boleh mengikuti apa yang diminta gitu ya. Contohnya tadi pertanyaan kan, saya di koran majalah ingin memanipulasi informasi, itu tidak boleh sebenarnya. Tapi ada juga yang mau dengan sebutannya tadi seorang wartawan bodrek gitu. Wartawan bodrek itu cuma butuh uang gitu. Bahkan sampai sekarang itu banyak sekali kok. Bukan banyak sih, ya ada sebagian. Tapi kalau bisa jangan sampai kita mengikuti. Namanya orang kan kalau kita sudah dikasih iming-iming uang, tentunya 10 juta, 5 juta, siapa sih nggak mau gitulah gitu. Kasarannya gitulah. Tapi kalau Anda punya pendirian kuat, saya ini seorang jurnalis, saya ini tidak memihak, saya ini tidak manipulasi data, dan saya ini mempunyai rasa tabayun, rasa ingin tahu, dan saya ini hadir untuk kemanfaatan masyarakat. Itulah harus ditanamkan kepada Jason gitu. Kalau sampai terjadi seperti itu, gini caranya. Pak, saya resign. Udah cukup kalau kamu punya pendirian. Tapi kalau kamu ingin tidak mau resign, ya cukup gini. Pak, Bapak harus mengetahui, jurnalis itu bukan orang hoax. Jurnalis itu jangan sampai manipulasi data. Justru kita akan dipertanggungjawabkan. Sadarkan dia, ingatkan dia betapa pentingnya kode etik, betapa pentingnya menyampaikan tulisan kepada masyarakat dan dipertanggungjawabkan. Seperti itu ya, Pak. Ya, baik. Bagi saudara Jason, apakah sudah cukup untuk untuk jawabannya dari Mas Andre? Bagaimana? Sudah cukup? Nah, baiklah. Di sini saya akan sedikit bacakan lagi ya, kayak inti dari jawabannya Mas Andi itu. Jadi, walaupun kita ada paksaan dari atasan atau sebagaimana, kita harus tetap berpegang teguh terhadap pendirian kita, yaitu kita harus tabayun dan tidak boleh memihak ke siapapun. Karena apapun yang kita tulis itu akan dipertanggungjawabkan oleh diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Itu ya intinya. Dan untuk pertanyaan kedua dari Dewi Sri Wahyuni, izin bertanya, Kak, apa saja pelanggaran yang perlu dihindari dan bisa dilakukan oleh seorang jurnalis dan bagaimana menghindarinya? Dan bagaimana sikap kita jurnalis cenderung mendukung tokoh politik tertentu? Nah,
Bagaimana untuk Mas Andri? Silakan untuk menjawab. Oke, terima kasih kepada pembawa acara host kita, host ternama dari Unila, Bang Bagus. Pertanyaan dari Kak Dewi Sri Wahyuni. Bertanya Kak, satu, apakah saja pelanggaran yang perlu dihindari dan biasa dilakukan oleh seorang jurnalis? Bagaimana menghindarinya? Dua, bagaimana sikap kita ketika jurnalis cenderung mendukung politik tertentu? Oke, Kak Dewi Sri Wahyuni. Pelanggaran yang perlu kita hindari. Contohnya ya tadi, jangan sampai ketika kita menjadi seorang penulis atau wartawan atau reporter, kita diberi tugas. Hai Dewi, kau besok wawancarai rektor Unila gitu. Oh siap. Oh tapi ini contoh ya, Dewi sudah wawancarai, terus Dewi dikasih uang gitu kan. Apa ya? Jangan sampai diterima. Karena kenapa? Seorang penulis itu kan ya anti lah suap-suap gitu. Kalau bisa gitu. Karena kalau wartawan penulis sudah kena suap, waduh, dia akan apa ya? Ketagihan nanti. Ngopi dulu guys, mantul. Jadi itu ya, jangan sampai ada diberi apa-apa. Karena kenapa ya? Sudah jelas di portal media, portal berita kan ada tulisannya. Wartawan ini tidak berhak menerima apa ya? Sudah masuk di intinya kan banyak ketika teman-teman baca lah redaksi itu apa, wartawan tidak menerima upah atau apa gitu karena sudah digaji sama media. Ya walaupun kita sangat butuh ya, tapi jaga pendirian. Kalau Anda sudah masuk kena uang, wah besok-besok ketika ada kebutuhan tertentu pasti dipanggil. Ya kenapa? Saya juga mengalami gitu. Saya sering banyak dikasih kesempatan jadi biro perwakilan. Mesti biro perwakilan itu kan pemegang berita di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat atau apa gitu. Terus kalau ingin cari uang silakan minta ke narasumber. Waduh. Sudah saya cut itu, saya nggak mau bisa gitu. Yang pertama, pelanggaran biasanya gitu, selalu diberi gitu. Terus yang kedua, seorang jurnalis itu kan notabene-nya terutama mainstream ya, karena saya juga ikut terjun banyak berfoya-foya, dihindari itu. Maksudnya berfoya-foya itu misalnya gini, oh dia ngajak kita kemana-mana, ngajak apa ya, ngajak senang-senang lah intinya gitu. Kalau bisa hindari, kalau sesekali nggak apa-apa untuk menjaga silaturahim. Tapi kalau sering itu jangan sampai, karena jurnalis ya identik seperti itu, suka berfoya-foya. Bukan identik sih, ya ada sebagian yang suka seperti itu. Itu kenapa ada hal seperti itu? Karena ingin merefresh otak, biar nggak jenuh, biar nggak pusing, biar nggak banyak pikiran, itu merefresh gitu. Tapi jangan kebiasakan aja, cukup ngopi atau apa, atau olahraga atau gym apa gitu, itu lebih baik kan gitu. Tapi sesekali nggak apa-apa gitu, hindari lah gitu. Itu yang dihindari. Terus yang hindari yang terakhir, yang ketiga itu saya sih kebanyakan mendapatkan itu ketika kita tidak punya berita ya. Maksudnya misalnya satu hari ya, atau 2 hari kita nggak menyetorkan berita. Itu hindarilah. Karena kenapa? Kan sekali lagi seorang penulis itu mutlak dituntut dan peka terhadap diri kita, paham kalau kita memang dibutuhkan masyarakat. Hindari kekosongan waktu. Nah, itu aja. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita ketika jurnalis cenderung mendukung politik? Ya sekali lagi seperti itu tadi yang saya sampaikan tadi, media itu juga ada media yang berpihak. Enggak semua, ya sebagian ada, dan juga ada kekuasaan gitu. Ya gimana lagi, kalau sudah masuk di itu kan kita tidak bisa. Tapi kalau kita punya pendirian, kita punya kekuatan sosok jurnalis muslim, ya hindari, gitu aja. Oke. Baiklah, terima kasih atas jawabannya dari Mas Andre. Nah, untuk saudari Dewi Sri Wahyuni, apakah sudah cukup jawabannya? Atau ada yang masih kurang jelas di jawabannya Mas Andre? Nah, sudah cukup, Kak. Terima kasih. Nah, baik, saya akan kembali mengulas sedikit dari jawabannya Mas Andre. Untuk pertanyaan pertama nih, apa saja pelanggaran yang perlu dihindari dan bisa dilakukan oleh seorang jurnalis dan bagaimana menghindarinya? Yang pertama itu, kita tetap berpegang teguh terhadap prinsip kita, karena kita biasanya akan mendapatkan yang namanya kayak suap gitu dari
oknum-oknum tertentu supaya kita melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi kita tidak boleh melakukan hal tersebut dan kita tetap berpegang teguh terhadap pendirian kita itu ya. Berpegang teguh terhadap pendirian kita itu harus tabayun dan tidak boleh memihak manapun. Selanjutnya foya-foya, maksudnya di sini bolehlah kita sekali gitu bersenang-senang bersama klien kita ataupun yang oknum tertentu, tapi tidak boleh gimana ya terlalu sering gitu, karena kita tetap memikirkan yang kita harus lakukan gitu, dan tetap harus menjaga kesehatan kita sendiri juga, dan juga hindari kekosongan waktu. Jadi kita tetap memanfaatkan waktu yang ada untuk menghasilkan artikel-artikel atau berita yang bermanfaat bagi masyarakat, karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kita sebagai seorang jurnalis, seperti yang dijelaskan tadi Mas Ande, tugas kita kan menyampaikan berita terhadap masyarakat, dan itu pun sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita tidak boleh gimana ya, ada waktu-waktu kosong gitu. Jadi kita tetap memanfaatkan waktu tersebut untuk menghasilkan berita-berita yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, bagaimana sikap kita ketika jurnalis cenderung mendukung tokoh politik tertentu. Nah itu gimana ya? Seperti penjelasan Mas Andi kembali lagi, jadi sebagai jurnalis kita tidak boleh memihak manapun, karena kita harus netral, karena kita sebagai seorang jurnalis itu akan menyampaikannya yang sesungguhnya kepada masyarakat, dan tidak boleh memihak pihak manapun sebagai seorang jurnalis. Seperti itu yang bisa saya rangkum jawabannya tadi. Baiklah, sekarang saya akan buka sesi pertanyaan kedua untuk 2 orang penanya tercepat. Silakan berikan pertanyaannya di kolom chat. Baik, ini ada M. Fajar Setiawan, Kutan 2019, dan Risang. Ya. Baiklah, untuk pertanyaan pertama dari M. Fajar Setiawan, Kehutanan 2019. Izin bertanya, Kak, bagaimana tanggapan Kakak mengenai hal yang mengindikasikan bahaya kepada seorang jurnalis, khususnya jurnalis di lapangan? Contohnya seperti hilangnya jurnalis di Wuhan, China. Apakah tidak ada jaminan keamanan bagi seorang jurnalis? Nah, bagaimana untuk Mas Andre jawabannya? Agak sedikit ini ya, penting ini. Oke. Pertanyaannya ini luar biasa ini. M. Fajar Setiawan Kehutanan. Izin bertanya, Kak, bagaimana tanggapan Kakak? Jangan panggil Kakak ya, Mas ya. Mas Andre. Saya nggak terbiasa sih manggil Kakak, enak suka Mas. Kalau Mas itu kan notabene kan memang orang Jawa. Asli wong Jawa. Sebelum saya kasih jawaban, ngopi dulu guys, biar mantul. Bagaimana tanggapan Kakak mengenai hal yang mengindikasikan bahaya kepada seorang jurnalis, khususnya jurnalis di lapangan? Contohnya seperti hilangnya jurnalis Wuhan di Cina. Apakah tidak ada jaminan keamanan bagi seorang jurnalis? Ya, kalau terkait itu ya kita tidak perlulah kita jauh-jauh dulu lah. Contohnya kalau di Indonesia ya, memang ada dah keamanan seorang jurnalis di Indonesia. Gitu. Tidak ada. Sebenarnya sangat ada, tapi kan sekali lagi justru sekarang sepertinya apa ya? Sepertinya ya sekali lagi kalau kita ikut serta dalam dunia media ya. Bahkan juga ada salah satu media yang sampai diusir ketika lain menyampaikan ya. Misalnya dia menyampaikan, misalnya kita sedang mengikuti agenda atau liputan atau acara yang berpihak gitu ya. Pokoknya intinya kalau media yang berpihak itu tentu lain lagi keamanannya gitu. Tapi kalau teman-teman yang harus ketahui bersama, sekali lagi ya, pada intinya itu tidak perlu kita jauh-jauh. Di Indonesia aja juga belum ada keamanan yang 100% gitu. Kecuali itu media di bawah kekuasaan atau kepemerintahan atau tertentu gitu. Ya, saya sih hanya bisa menjawab seperti itu karena saya mengikuti di Indonesia dulu ya.
Bahkan di Indonesia banyak juga kok sebagai besar ya jurnalis sampai ditindak sampai apa itu juga lumrah itu. Intinya bagaimana baik-baik kita menjadi seorang jurnalis muslimah. Jurnalis mesti baik-baik menjaga kita sendiri-sendiri. Ada teman saya, guru saya, dia seorang jurnalis di Palestina. Dia sampai ditembak tangannya contohnya. Oh, nggak apa-apa, ditembak masih hidup dia. Dia namanya Bang Surya Fahrizal, ya salah satu guru saya juga. Dia rela harus mengkorbankan dirinya hanya membela demi menjaga kebenaran, demi menyampaikan kepada umat. Jadi tenang aja, kalau memang kita tidak ada keamanan, tidak ada jaminan atau apa, insya Allah akan tercatat di atas. Maksudnya ya Tuhan kita lah yang akan mencatat kita. Oh ternyata dia ini sudah banyak memberi kebaikan kepada masyarakat gitu. Ada jaminan juga ada ketika media itu memang masih berlaku persnya itu. Maksudnya yang saya tahu ya, yang jelas kalau dia di bawah naungan mana dulu gitu. Terus dia gimana spesifik kepada masyarakat gitu. Misalnya Kompas, Detik, Jawa itu kan memang banyak lah itunya apa orang-orangnya gitu, baik orang dalam, orang apa gitu masih banyak gitu. Jadi intinya saya pribadi itu mutlak kepada kita sendiri. Kalau kita memang bisa menjaga keamanan diri, kita akan berusaha gitu. Soalnya jurnalis itu seperti orang detektif lah gitu. Dia tidak bisa dikenal dan dia bisa berubah kemana aja. Jadi intinya gini, kalau dia pemret atau pemimpin redaksi, tapi tampilnya kayak gembel gitu ya. Justru itu bagus. Kita tidak perlu vulgar gitu. Ini seperti itu sih. Semoga bermanfaat. Baiklah, jawabannya sangat menarik ya dari Mas Andri juga. Untuk saudara M. Fajar Setiawan, apakah sudah cukup jawabannya dari Mas Andri? Cukup, terima kasih Mas jawabannya. Nah, jadi pertanyaan dari M. Fajar Setiawan ini yang dapat saya rangkum adalah memang tidak ada jaminan khusus bagi seorang jurnalis atas keamanannya, kecuali di bawah instansi-instansi tertentu. Jadi itu kembali kepada diri kita sendiri lagi sebagai jurnalis, bagaimana cara kita menjaga diri kita sendiri saat mencari berita-berita tersebut. Baiklah, kita ke pertanyaan kedua dari Risang. Apakah ada tips agar tulisan kita bisa tembus di Kompas? Nah, bagaimana buat Mas Andi jawabannya? Siap. Boleh santai aja ya Mas Bro, Mbak Bro. Saya juga di kantor ini. Belum pulang. Lembur demi teman-teman. Takutnya kalau saya pulang, waduh, saya nggak bisa ada waktu. Bagaimana trik agar tembus di Kompas? Wah, Kompas, Japos, Tribun, Republika, JPP, Detik, itu salah satu media besar, media kelas atas. Oke, saya akui memang tidak sembarang orang menulis di situ. Saya aja jujur ya, baru masuk ya, baru tembus setelah itu Kompas itu baru Tribun. Kompas kan punya anak jaringan kan, anak itunya apa? Anak jaringan itu maksudnya di bawah Kompas itu ada lagi. Itu Tribun News. Tribun News setiap daerah insya Allah ada lah. Tribun News Jakarta, Tribun News Malang, Tribun News Surabaya. Nah, saya baru masuk di situ. Tapi saya juga banyak kenalan di Kompas. Karena kenapa? Ya sama-sama penulis lah gitu. Kompas, Jawa Pos, semua itu kan memang media besar, pertama satu ya. Terus kedua, tidak sembarangan orang bisa masuk di situ. Terus ketiga, memang branding mereka itu kan besar gitu. Dan tidak orang itu asal-asal menulis gitu. Kecuali ada kolom opini, kolom publik, ada itu kolom-kolom untuk membaca, surat pembaca itu sebenarnya bisa kalau kita masukin, bukan artikel, bukan tulisan ya. Kecuali opini itu biasanya diambil dari doktor, profesor atau apa. Bisa. Kalau kita memenuhi standar dalam arti gini, ya mereka akan melihat, mungkin ya saya lihat ya,
saya perhatikan ya. Titel, gelar, profesi dia, terus kedua standarisasi kepenulisannya itu sudah mantap atau belum gitu. Maksudnya 5B 1H-nya, terus opini ya, kita bahas opini aja. Persepsi pemikiran dia gimana gitu, apa sudah cukup atau sudah bisa bermanfaat. Tapi kalau media mainstream itu tidak boleh 50-50 dia. Kalau dicari dari suara pembaca ya, maksudnya itu oh cukup lah ini buat masyarakat gitu, maksudnya gitu. Terus ketiga, kalau kasih tip ya, tipnya ya tadi itu harus menguasai dulu ilmu jurnalistik, pertama ya, ilmu jurnalistik. Terus kedua, coba usaha aja, usaha itu menulis saja. Misalnya gini, seminggu sekali kirim nulis di mana di Kompas itu. Kalau teman-teman caranya penyiar nggak tahu, cek aja di website atau di koran Kompas itu kan ada kan gimana sih kita bisa masuk di situ, bisa ngirim email, bisa apa gitu. Yang ketiga, istiqomah yang penting. Kalau teman-teman istiqomah, insya Allah akan ada hasil kok. Saya aja menulis pertama kali itu, ya tadi itu apa? Sampai satu bundel berapa tahun itu? Setahun 2 tahunan itu baru dihargai gitu. Apalagi kita yang masih 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia tidak bisa instan, tidak bisa gampang. Semua itu butuh proses. Demikian kepada Bang Risang. Sekali lagi, istiqomah, kuasai dulu ilmu jurnalistik, dan rajin menulis seminggu sekali. Pahami juga bahasa Kompas gitu. Demikian dari saya. Baiklah, terima kasih atas jawabannya dari Mas Andre. Untuk Saudara Risang, apakah sudah cukup? Bagaimana, Saudara Risang? Terima kasih, Mas. Cukup jelas. Nah, baik, saya akan merangkum sedikit lagi dari jawaban Mas Andre. Jadi, bagaimana sih supaya tulisan yang kita buat itu bisa tembus, misalnya di Kompas contohnya. Jadi, karena Kompas itu merupakan sebuah media yang besar, brandnya besar dan tidak sembarang orang bisa publish di sana, jadi kita harus kuasai terlebih dahulu dasar-dasar ilmu dari jurnalistik tersebut. Lalu juga kita harus membiasakan diri untuk menulis, dan bagaimana kita bisa menulis sesuai dengan bahasa yang bisa digunakan contohnya di Kompas. Dan yang terakhir dan yang terpenting adalah tetap istiqomah, karena kita harus tetap berusaha maksimal mungkin. Nah, baik. Berakhirlah sesi diskusi kita pada siang hari ini. Nah, sekedar mengingatkan, untuk link absensi sudah bisa diisi ya di WA group yang sudah tersedia. Sudah bisa mulai absen dari sekarang. Selanjutnya, saya akan sedikit merangkum dari awal ya. Dari awal kita bertemu dari sampai sekarang nih. Jadi, media itu memiliki kekuatan yang sangat kuat dan sangat kuat di dalam sebuah sosial karena dapat memunculkan yang namanya opini publik. Lalu, perang media itu pun akan semakin luas karena media-media itu banyak berbagai macam, ada yang dibuat pemerintah, individu maupun kelompok. Nah, perang pemikiran itu juga bisa yang bermanfaat ataupun bahkan bisa menimbulkan suatu kerusuhan. Nah, seperti itu. Nah, apa sih jurnalistik itu? Nah, jurnalistik itu adalah kegiatan pembuatan berita kepada media. Lalu, apa saja sih yang harus kita patuhi atau taati sebagai seorang jurnalis ya, sebagai seorang jurnalis yang yaitu jurnalis adalah seorang penulisnya harus tetap tabayun terhadap kita sendiri, tidak memihak pihak manapun. Kita juga perlu yang namanya action. Bagaimana kita aksi kita ke lapangan untuk mencari berita-berita yang akan kita publish ke media dan media akan menyalurkannya kepada masyarakat. Nah, berita-berita juga itu terdapat berbagai macam, ada yang track news dan juga soft news. Dan yang penting itu untuk suatu berita adalah tetap aktual, terbaru, dan tidak umum. Nah, selanjutnya, bagaimana sih untuk membuat suatu berita? Yang pertama yang paling penting adalah judul. Nah, judul itu tidak boleh bertele-tele, harus singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya adalah bagian lead, atau barisan pertama.
Dan ini adalah tubuh berita, penjelasan yang terjadi. Nah, rumusnya itu adalah 5W, 1H, dan piramida terbalik. Seperti itu. Dan juga bisa mendapatkan beberapa pengetahuan lainnya dari sesi diskusi kita tadi. Seperti kita tetap mengikuti suatu hal yang seharusnya dan tidak boleh memihak pihak manapun, seperti pertanyaan dari Jason tadi. Selanjutnya juga, kita tidak boleh menerima suap apapun dari pihak-pihak tertentu untuk dapat mempublish berita sesuai keinginan mereka. Selanjutnya, pertanyaan dari Fajar, bagaimana sih keamanan seorang jurnalis itu? Sebenarnya memang tidak ada jaminan keamanan diri kita sendiri sebagai seorang jurnalis, kecuali ibu instansi tertentu. Dan bagaimana cara kita sendiri menjaga kita sendiri saat sedang mencari jurnal, khususnya saat di lapangan ya. Dan yang terakhir, pertanyaan dari Sangi, bagaimana sih kita dapat mempublish tulisan kita, contohnya di media seperti Kompas. Kita harus tetap tahu dulu dasar-dasar jurnalis itu seperti apa. Lalu juga kita harus memisahkan diri terhadap bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Dan sesuai dengan bahasa yang digunakan, dan yang terakhir adalah kita harus tetap istiqomah. Nah, baiklah. Sebelum saya tutup acara hari ini, saya ingatkan kembali, saya akan memberikan sedikit pemberitahuan bahwa bagi yang telah mengikuti pelatihan ini, diharapkan dapat mengumpulkan sebuah artikel dengan tema yang telah kami tentukan dan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan dari pelatihan ini. Tadi banyak sekali ya ilmu-ilmu sudah kita dapatkan dari Mas Andre. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya bisa kalian temukan nanti di WhatsApp group. Dan untuk pembagian kelompoknya juga nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Nah, sampailah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Saya ucapkan lagi terima kasih kepada pemateri kita yang telah membagikan ilmunya pada kita semua dan kepada seluruh peserta pada acara siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diingatkan kembali untuk para peserta bisa langsung mengisi absen yang ada di grup WhatsApp. Dan untuk pemberitahuan lebih lanjut mengenai pembagian kelompok dan pembuatan artikel nanti akan diberitahukan di grup WhatsApp. Terima kasih. Untuk peserta, pemateri, dan yang lainnya sudah boleh meninggalkan ini Google Meet dan mengisi absen yang ada di grup. Terima kasih.